Tak dapat diragukan lagi, jika mobil JDM mulai populer pada dekade 80-90-an. Puncaknya, ketika Fast and Furious menampilkan mobil-mobil asal Jepang untuk film balap action mereka. Dan sejak itulah mobil JDM mulai banyak dikenal lebih luas oleh pecinta otomotif maupun orang awam. Dan kali ini, kita akan mengulas tentang daftar mobil JDM era 80-90-an. Daripada banyak basa-basi, langsung aja kita bahas ke daftarnya. Jika kalian bertanya kepada pecinta rally, Lancer Evolution mana yang paling ikonik? Mungkin sebagian dari mereka menjawab Lancer Evolution 6 edisi Tommi Mäkinen. Tommi Mäkinen adalah nama dari legenda balap rally asal Finlandia, yang membawa kejayaan bagi Mitsubishi karena memenangkan balap rally 4 kali berturut-turut dengan posisi teratas. Oleh karena itu, Mitsubishi membuat mobil untuk penghormatan bagi Tommi Mäkinen atas prestasinya. Mobil itu disebut Lancer Evolution 6 Tommi Mäkinen Edition. Tetapi, sebagian orang menyebutnya dengan sebutan Lancer Evolution 6,5. Karena mobil ini terinspirasi dari balap rally, maka mobil ini dibuat semirip mungkin seperti mobil rally. Seperti penggunaan turbo berbahan titanium, suspensi spek balap, velg ringan, hingga jok yang dibuat lebih rendah. Mobil ini sebenarnya hanya dipasarkan untuk domestik Jepang, tetapi karena banyaknya permintaan dari Amerika dan Eropa maka mobil ini diproduksi lebih banyak dengan penyesuaian khusus untuk pasar luar Jepang. Tujuan mobil ini diciptakan untuk merayakan ulang tahun Subaru ke-40, dan perayaan Subaru atas kemenangannya di ajang rally dunia. Mobil ini diberi nama Subaru Impreza WRX STI 22B. WRX adalah model performa dari Impreza, dan WRX adalah kepanjangan dari World Rally Experimental, sedangkan STI adalah tuner in-house Subaru yang kepanjangan dari Subaru Technical International. Kode 22 mengartikan kapasitas mesin 2 liter yang ditangguhkan menjadi 2,2 liter. Dan B mewakili nama dari suspensi Bilstein. Ciri-ciri mobil ini bodinya agak lebar dari Impreza lainnya. Maklum, karena mobil ini dibuat semirip mungkin dengan mobil rally, 22B menggunakan warna biru khas Subaru dan dipadukan dengan velg berwarna emas. Mobil ini hanya dijual di Jepang dengan produksi keseluruhan 400 unit, dan 24 lainnya untuk pasar ekspor. Dan Subaru Impreza WRX STI 22B ini pernah tampil di anime Initial D, sebagai mobil milik ayah dari sang tokoh Fujiwara Takumi. Buat para pecinta drifting, siapa yang tidak kenal dengan Nissan Silvia? Ya, mobil ini tentu sudah mendarah daging di ajang drifting. Nissan Silvia S13 diperkenalkan pada tahun 1988, dan mulai dipasarkan pada tahun 1989. Nissan Silvia dipasarkan selama 6 tahun untuk model coupe, dan 11 tahun untuk model hatchback yang masih menggunakan lampu pop-up. S13 merupakan mobil Nissan pertama yang menggunakan suspensi belakang multilink kepunyaan Nissan. Tak hanya itu, S13 juga menawarkan paket Highcase sebagai opsi. Highcase adalah teknologi yang membuat keempat roda yang berada di mobil itu dapat berbelok. S13 adalah sejatinya mobil JDM, karena untuk pasar ekspor Nissan hanya menyediakan varian hatchback dengan lampu depan pop-up. S13 adalah mobil JDM sejati, karena untuk pasar ekspor Nissan hanya menyediakan varian hatchback dengan lampu depan pop-up dengan sebutan 180SX, 200SX, dan untuk pasar Amerika 240SX. Penerus dari S13 ini, diciptakan untuk memperbarui tampilan dari S13. Perbedaan tampak dengan bodi yang lebih lebar, dan clearance yang lebih rendah dari S13, bodi yang lebih membulat, serta jarak sumbu roda yang lebih dipanjangkan untuk penanganan yang lebih baik. S14 diperkenalkan dari tahun 1993 sampai tahun 1998. S14 mendapatkan penyegaran pada tahun 1996, yang membuat lampu depannya berbentuk mengotak dan sipit. Untuk versi sebelum facelift disebut S14 Zenki, dan sesudah facelift disebut S14 Kouki. FC adalah platform kedua untuk Mazda RX-7.
Teruntuk pasar domestik Jepang, RX-7 FC masih dikenal dengan nama Savana. RX-7 FC awalnya hanya menawarkan mesin rotari turbo, tetapi setelah itu Mazda memproduksi mesin rotari tanpa turbo untuk memenuhi batas penjualan mobil turbo di negara barat. Untuk versi turbo, terdapat perbedaan untuk versi JDM dan non-JDM yang dapat dilihat dari kap mesinnya. Mobil ini mendapatkan kepopulerannya saat tampil di anime Initial D, yang menjadi mobil milik Ryosuke Takahashi sang pemimpin tim Akagi Red Suns. Sebelum adanya Nissan Skyline R34, mobil ini juga dikategorikan dalam deretan mobil top JDM. Mobil ini terkenal karena performanya yang sangat buas dan banyak sekali memenangkan pertandingan balap. Sampai salah satu majalah asal Australia menjuluki mobil ini sebagai Godzilla karena keganasannya di lintasan balap. Teknologi terbaru dari Nissan semuanya dimasukkan ke dalam GT-R R32 ini. Sebut saja penggerak 4 roda Atesa ETS, dan kemudi 4 roda Super Highcast. Di R32 ini, Nissan pertama kalinya memasukkan mesin legendaris yang akan digunakan sampai Nissan R34. Mesin itu adalah RB26DETT. Sama halnya seperti Nissan GT-R R32, mobil ini adalah leluhur dari Supra A80. Tidak seperti penerusnya yang mempunyai lekuk bodi yang membulat, Supra A70 ini mempunyai lekuk bodi yang mengotak dan masih mempertahankan lampu pop-up. Mobil ini awalnya menggunakan mesin 7 MGE dan mesin 7 MGTE, lalu pada tahun 1990, Toyota membuatkan mesin baru buat Supra ini, yaitu 1JZ GTE yang memiliki kapasitas 2,5 liter twin turbo. Mobil ini masih dikategorikan sebagai mobil JDM. Karena untuk pasar Jepang, mobil ini dibuat lebih kecil untuk tidak sampai mengenai pajak kompak dari mobil yang beredar di Jepang. Mazda MX-5 Miata adalah nama untuk pasar luar Jepang, dan teruntuk pasar Jepang mobil ini bernama Mazda Roadster. Mungkin Mazda Miata tak secepat para kompetitornya, tetapi mobil ini memiliki handling yang sangat baik karena bobotnya di bawah 1000 kg. Mobil ini memiliki tampilan sporty, dengan atap yang dapat dibuka dan menyenangkan saat dikendarai. Mobil ini juga menjadi mobilnya para ABG-ABG Jepang, yang menginginkan mobil berukuran kompak dan mudah untuk dikendarai. Jika kalian pecinta mobil JDM, kalian pasti tidak asing dengan mobil ini. Ya, mobil ini jadi mobil idaman bagi para pecinta mobil JDM. Teruntuk versi JDM, mobil ini mempunyai nama Corolla Sprinter i86. Orang Jepang biasanya menyebut mobil ini sebagai Hachiroku. Ada dua pilihan bodi Corolla Sprinter i86, yaitu coupe 2 pintu dan hatchback 3 pintu. i86 ini juga terdapat dua model lampu depan. Untuk Trueno menggunakan lampu depan pop-up, dan untuk model Levin, menggunakan lampu depan tetap. Sebenarnya i86 adalah mobil Corolla biasa. Tetapi, mobil ini mendapatkan kepopulerannya karena sering dipakai para pembalap gunung, dan dipakai Keiichi Tsuchiya sang raja drift asal Jepang. Puncaknya, mobil ini populer di manga dan anime Initial D, yang aktor utamanya adalah Fujiwara Takumi. Jika kita selanjutnya bahas alur cerita dari anime Initial D, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin video ini akan dilanjutkan di part kedua agar durasinya tidak kepanjangan. Sampai jumpa dan tunggu kami di part kedua.